bioskop telah dibuka. Para penonton yang memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Ini kalau orang-orang yang memang tidak punya basic pemahaman agama, ya seringkali mereka itu mempunyai pikiran yang seperti ini. Siapa namanya Sita ini ya? Dia punya pikiran seperti itu. Dia ingin membuktikan bahwa agama itu benar gitu. Karena dia hanya berlandaskan kepada logika-logikanya. Kasihan sekali dia tidak mendapatkan orang yang tepat untuk menyampaikan sebetulnya seperti apa informasinya. Dan ini tadi kalau kita lihat dia penasaran untuk membuktikan kalau siksa kubur benar ada, dia ingin melihatnya kan gitu. Ini yang jadi permasalahan. Coba bayangkan dia ingin membuktikan siksa kubur dalam alam dunia, sementara alam barzah dengan alam dunia itu berbeda gitu. Jadi di mana alam dunia ini kita sekarang ya secara zahir ini hadir, kemudian alam barzah itu hanya jasadnya yang dikuburkan, makanya disebut alam kubur, dikuburkan di dalam tanah. Tetapi bahwa kita secara jiwa, secara ruh itu bukan di alam di bawah tanah, bukan, tetapi di alam yang disebut alam barzah. Jadi kejadian-kejadian siksa kubur dan lain-lainnya pun itu tidak akan pernah bisa dilihat, dipahami oleh orang yang misalnya bahkan sampai tidur di sebelahnya. Ya, karena itu terjadi di alam yang lain. Nah itu, ya ini sesuatu yang mereka tidak pahami. Ini apa namanya? Kalau kita lihat ini film pencarian ya. Film pencarian di mana seseorang ini kalau saya lihat ingin mencari kebenaran lewat apa yang dia lihat atau apa yang dia alami gitu. Nah, itulah kalau saya lihat dasar dari pembuatan film ini. Nah, saya ingin tahu sinopsisnya seperti apa. Silakan. Jadi Ustadz, film Siksa Kubur ini mengisahkan tentang kakak beradik Sita dan Adil yang kehidupannya berubah setelah ayah ibunya meninggal karena aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh pelaku teroris. Oh, bom bunuh diri, Iya, itulah benar, karenanya dia dendamnya karena itu ya. Oke. Setelah kejadian mengenaskan itu, Sita dan Adil kemudian dimasukkan ke sebuah pesantren di pedalaman. Meski berada di dalam lingkungan agamis, Sita tidak mempercayai Tuhan, alam akhirat, dan siksa kubur. Keduanya akhirnya sepakat untuk kabur dari pesantren, namun gagal. Sementara Sita dihukum di gudang, Adil dilecehkan oleh pemilik pondok pesantren tersebut, Ustadz. Adil itu si perempuan itu? Si adiknya Sita. Oh, adiknya. Adiknya yang Sita namanya dilecehkan Adil. Laki-laki. Iya, benar. Terus singkat cerita mereka berhasil kabur dan memulai kehidupan baru. Nah, beranjak dewasa, si Sita bekerja di panti jompo, sementara Adil menjadi pemandi jenazah. Sita masih terobsesi untuk mencari orang paling berdosa dan membuktikan bahwa siksa kubur itu tidak ada. Secara kebetulan di panti jompo itu ada pemilik pondok pesantren yang sudah berganti nama menjadi Pak Wahyu. Disinilah Sita dan Adil mulai melakukan balas dendam. Pak Wahyu yang menyesal dengan kejahatannya akhirnya memutuskan bunuh diri. Setelah Pak Wahyu dimakamkan, Sita akhirnya mencoba membuktikan masuk ke dalam kuburan untuk memastikan apakah siksa kubur itu benar-benar ada bagi mereka yang berdosa. Ini ya saya mau komentari dulu ya. Pertama, kenapa banyak film-film yang dibuat justru memojokkan agama, memojokkan Islam. Ya seperti tadi pondok pesantren yang kemudian pengasuhnya atau ustadznya yang kemudian melakukan hal yang buruk, misalnya pelecehan gitu ya. Bom bunuh diri dengan kemudian seseorang yang memang dendam karena permasalahan keislaman. Padahal kita harus meluruskan bahwa yang namanya bom bunuh diri itu ya tidak islami gitu ya, tidak dibenarkan di dalam agama gitu. Jangan kemudian diseret kemudian terus hanya karena pelakunya orang Islam kemudian menjadi kebenaran dalam Islam yang kemudian menjadi dendam. Ini kan jadi
satu hal yang ya mengkhawatirkan gitu. Jadi saya tuh sebetulnya prihatin ya terhadap film ini, padahal saya lihat sekilas pemainnya tuh dahsyat semua, sutradaranya oke gitu ya, penggarapannya juga. Tapi kalau kontennya menyudutkan ya saya prihatin gitu. Ya, jangan sampai konten-konten ini jadi dibenarkan oleh masyarakat gitu ya. Nah, ini yang saya sedih ya. Kemudian tadi pendiri pondok pesantren kemudian kok ada di Jompo, saya agak aneh gitu ya. Karena ya inilah yang namanya nggak masuk akalnya, karena pendiri pondok pesantren ya pasti kalau sudah tua ya di pesantrennya, dan santrinya berhikmat untuk itu semuanya gitu, kecuali ada nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Nah ini hal-hal yang nggak masuk akal di dalam kisah-kisah itu. Lanjut apa yang terjadi? Nah, Ustadz, tadi kan di awal film digambarkan orang tua Sita dan Adil punya toko roti ya Ustadz. Terus naasnya di luar toko telah terjadi pengeboman yang menewaskan orang tua Sita dan Adil. Dalam film ini digambarkan pelaku pengeboman bunuh diri tersebut ingin dikenang sebagai syuhada. Karena pelaku meyakini orang yang mati syahid untuk agama Allah pasti akan terbebas dari siksa kubur. Ustadz, bukankah dalam Islam orang yang bunuh diri itu nggak akan masuk surga ya? Begini konteksnya ya, saya luruskan dulu. Kalau dalam konteks peperangan, gitu, sedang berperang, tentu yang jelas perang antara hak dan batil yang kemudian terjadi, misalnya kayak di Gaza sekarang misalnya gitu ya, Palestina berperang dengan Israel gitu ya. Tapi ini bukan berperang ya, malah genosida ya. Jadi artinya dalam konteks itu kotal atau melakukan membunuh seseorang itu dibenarkan. Tapi kalau bukan di dalam itu tidak dibenarkan. Jadi kalau kita lihat misalnya ada ayat man qatala nafsan ya bi ghairi nafsin au fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Ini artinya sebenarnya barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Itu jelas. Jadi kalau bukan karena sesuatu yang dibenarkan oleh agama dia membunuh orang, itu dia membunuh orang seluruh dunia, merusak gitu. Karena orang ini kan seharusnya punya keturunan dan lain-lain gitu, tapi dia membunuh gitu. Nah itu satu. Kemudian bunuh diri, tentu bunuh diri itu dilarang karena Allah lah yang memberikan kehidupan, dengan takdir Allah lah dia kemudian bismika Allahumma ahya wa amut kan gitu. Tetapi ketika dia berputus harap, berputus asa, atau dengan pemahaman yang salah dia membunuh dirinya gitu, ini masuk ke dalam dosa yang sangat besar. Di sini disebutkan wala taqtulu anfusakum, ya, janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri gitu. Karena sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu. Jadi di sini kita pahami bunuh diri nggak boleh, membunuh orang nggak boleh, ya, kecuali tadi di dalam peperangan. Ya, dalam peperangan membunuh orang ya dibenarkan. Gitu. Tapi kalau tidak dalam peperangan nggak boleh. Ustadz, di antara sekian banyak film horor yang dibuat Joko Anwar nih Ustadz, film ini satu-satunya yang mengangkat tema tentang siksa kubur dan banyak menyinggung nilai-nilai Islam. Boleh tolong tanya ke Ciniti nggak Ustadz, sebenarnya apa latar belakang sutradara bikin film ini? Ini film siksa kubur, ya, ini film Joko Anwar. Film ini banyak yang berkaitan menyinggung beberapa poin di dalam agama Islam. Alasan dan tujuan. Film Siksa Kubur karya Joko Anwar memang mengangkat tema yang cukup sensitif. Film ini bercerita tentang seseorang yang mencari pembuktian tentang siksa kubur setelah kehilangan orang tuanya akibat bom bunuh diri. Nah, bagaimana pendapatmu tentang film ini? Justru saya bertanya, film ini kan banyak hal yang sensitif, ya. Seperti apa tujuan sutradara itu sebetulnya apa sih mengangkat ini itu? Film ini memang memicu perdebatan karena mengangkat tema sensitif tentang agama. Joko Anwar ingin mengajak penonton untuk merenungkan kembali tentang keyakinan dan keimanan mereka.
Oh itu aja ya tujuannya ya, memang ingin mempertanyakan kembali tentang keimanan gitu ya. Betul, Joko Anwar ingin mengajak penonton untuk merenungkan kembali tentang keyakinan dan keimanan mereka. Ya boleh jadi ya, tapi yang saya khawatirkan justru dengan menampakkan tadi ya pesantren pengasuhnya yang nggak benar, itu yang membuat akhirnya jadi mendiskreditkan ya gitu. Coba ada lagi apa yang di Ustadz, jadi dalam film ini digambarkan ada tokoh bernama Pak Ilham alias Wahyu, pemilik ponpes yang juga pelaku pedofil. Ada banyak santriwan yang menjadi korban pencabulan dari aksi bejat oknum tersebut. Ustadz, apakah mungkin ada seorang yang memiliki pemahaman agama yang kuat namun mempunyai kelainan yang menyimpang seperti itu? Apa pandangan Islam terhadap pelaku semacam ini yang menyalahgunakan kekuasaan dan citra religiusnya untuk melakukan perbuatan tercela, khususnya kepada para santrinya? Saya kira nggak mungkin ya kalau ada seorang ulama yang punya pendirian agama yang kuat melakukan hal seperti itu nggak mungkin. Ini pasti orang tersebut hanya berpredikat aja sebagai mungkin pimpinan salah satu lembaga mungkin ya, itu predikatnya aja. Karena nggak gini loh, saya ingin luruskan kepada semua penonton nih ya, ulama itu orang yang alim. Orang alim itu orang yang berilmu, yang memahami yang namanya agama. Agama itu sendiri, Rasulullah SAW itu inama bu'itstu li utami wa makarimal akhlak. Jadi Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau kita pahami, agama itu akan meluruskan akhlak orang tersebut gitu. Jadi kalau ada orang yang kemudian disebut ulama atau disebut orang yang paham agama tetapi melakukan keburukan, otomatis bukan, karena bertolak belakang dengan tadi kunci-kuncinya. Jadi orang yang beragama itu pasti orang yang akhlaknya baik gitu. Artinya siapa dia? Dia hanya orang yang berpredikat sebagai pimpinan pesantren misalnya, tapi bukan ulama, bukan orang yang memahami agama tentunya gitu. Apalagi saya tambahkan ya, ini ayatnya itu atamuruna nasa bilbiri ya. Jadi mengapa kamu menyuruh orang lain melakukan kebajikan ya? Atamuruna nasa bilbiri ya, wa tansawna anfusakum tatlunal kitab afala ta'qilun. Artinya mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal kamu membaca kitab ya, membaca Quran, membaca bagaimana tuntunan Allah, dan tidakkah kamu berpikir tuh. Jadi sebetulnya Allah sangat murka kepada orang yang mengajak kepada kebaikan sementara dia melakukan keburukan. Nauzubillah min dzalik. Nanti kita akan bahas lagi.